jiwa, gampang saudara. Kau jalan-jalan aja udah senang itu. Terus apa lagi? Beli handphone baru, senang. Belanja, kasih uang banyak, saya kasih 1M, cek-ceknya pura-puranya gitu. Saya kasih 1M, senang nggak saudara? Jangan munafik, senang lah, pasti jiwanya senang. Tapi roh, sekali lagi saya mau ingatkan, roh kita makanannya nggak ada yang lain selain firman Tuhan. Jadi kalau saudara bilang saudara nggak suka firman, saudara bosan dengar firman, itu ada yang salah. Bilang ada yang salah. Ada yang salah. Ya, ada yang salah saudara. Kalau saudara tidak suka dengar firman, berarti ada yang salah. Ya, puji Tuhan, saya percaya saudara pagi hari ini siap terima kebenaran firman. Amin. Saya teringat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Sudah bisa? Puji Tuhan, itu kita harus take over domain. Amin. Take over domain. Pasti ada orang-orang yang Tuhan percayakan di sana, ya kan? Ya, kalau saya disuruh ya belum, mungkin saya nggak ngerti tadi ya. William juga. Tadi siapa yang berbagi? Oh, puji Tuhan. Terima kasih Nadia dan berkati. Ya, ada orang-orang yang Tuhan taruh, bagian musik ada, bagian pelayanan apa ada. Ya, saya percaya kita saling melengkapi, satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Nah, kita buka Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 7. Saya rindu saudara terus dibangun, sama seperti hidup kami pun terus dibangun di dalam Tuhan lewat rumah Allah tentunya. Kita nggak bisa makan sembarangan, amin. Kita harus terima firman dari rumah Allah supaya apa? Step by step pertumbuhan rohani saudara itu terbentuk. Hari ini saya berbicara tentang mengeliminasi kelemahan. Saudara pasti bilang, kan manusia itu punya kelemahan. Semua kita itu pasti punya kelemahan gitu kan. Kita harus mengeliminasi kelemahan. Haleluya. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 7 kita baca 1, 2, 3. Karena itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, dan juga pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Haleluya. Ada kata di sana ayat 7, lihat, perhatikan. Maka apa? Terbukalah mata mereka berdua. Saudara, ini saya mau tekankan, terbuka mata dari Adam dan Hawa. Karena apa? Ada kesadaran yang baru yang dialami manusia pertama, Adam dan Hawa. Gara-gara apa? Makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, fokus Adam dan Hawa, perhatikan, fokus Adam dan Hawa sebelum dia jatuh di dalam dosa adalah kepada kemuliaan Allah. Bilang amin. Ketika dia sudah jatuh dalam dosa, fokusnya kepada diri sendiri. Bilang diri sendiri. Makanya dia tahu bahwa dia apa? Telanjang. Saudara bayangkan ketika, kalau saudara berpikir, oh berarti kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, dia nggak akan fokus kepada yang kelihatan. Makanya saudara banyak jatuh, saudara banyak stres, banyak khawatir. Karena apa? Karena engkau lebih melihat kepada yang kelihatan. Tapi fokus Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa kepada siapa? Kemuliaan Allah. Saudara, setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tahu mereka telanjang. Karena fokus mereka sudah bukan kemuliaan Allah lagi. Sudah bukan fokus kepada kemuliaan Tuhan, tetapi kepada apa? Kedagingan. Bilang kedagingan. Makanya kita harus bangkit, saudara. Bilang samping kiri kanan, kita harus bangkit. Bangkit dari apa?
kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita buka Roma 8, coba perhatikan Roma 8 ayat 23. Ayat 23 dan 25. Roma 8 ayat 23 dan 25. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Apa maksudnya di sini? Saya rindu saudara hidup saudara. Bilang hidup saya. Sentralnya harus Kristus. Amin. Jadi nggak ada yang lain. Sentralnya itu harus Kristus. Haleluya. Kita harus menerima buah yang sulung. Apa tadi dikatakan buat ayat 23 tadi? Menerima buah sulung. Yaitu apa? Buah sulung roh yaitu apa? Penyingkapan. Bilang penyingkapan. Penyingkapan apa? Penyingkapan kebenaran firman. Apa rahasianya? Baca. Christ in you. Amin. Amin. Saudara-saudara terlalu banyak hari-hari ini dibawa kepada apa? Hal-hal duniawi. Sehingga kau lupa, akhirnya ketika sedikit-sedikit datang masalah, tantangan, kau khawatir. Engkau gak sadar di dalammu ada Christ. Roh Kristus itu ada di dalam kita. Harusnya hidup kita luar biasa. Bilang luar biasa. Luar biasa saudara. Gak main-main ini rahasia yang berabad-abad. Dari turunan ke keturunan. Tidak disingkapkan bagi banyak orang. Tapi kalau disingkapkan bagi saya dan saudara, saudara bersyukur. Supaya apa? Ketika iblis menipu saudara-saudara, bisa kebenarannya ini kok. Christ in me, Christ in you, Christ in us, the hope of glory. Kristus mengembalikan kemuliaan itu kepada kita. Sehingga harusnya fokus kita, sentral kita bukan lagi hal duniawi, tetapi siapa? Kristus. Bilang amin. Saudara berkobar-kobar. Saudara kalau nggak berkobar-kobar, firman ini luar biasa. Saya pertanyakan rohmu. Saya bisa pertanyakan. Karena di dalam Matius, firman ketika dilepaskan, ada 4 jenis tanah hati. Ada berbatu-batu, ada apa lagi? Semak duri, ada apa lagi? Pinggir jalan. Yang terakhir, tanah yang subur. Firman akan mengekspos semua hati orang. Jadi saya tahu mana yang terima firman, mana yang tidak. Karena kelihatan dari mana? Kunci kerajaan surga, rahasia itu ada di dalam Matius itu, cerita di mana orang menerima firman, menerima benih. Ada 4 ciri-ciri orang begitu, saudara. Haleluya. Jadi saya rindu saudara harus respon firman Tuhan. Karena ini untuk makanan rohmu. Bilang untuk makanan roh saya. Amin. Hari ini saya rindu saudara rohmu terus mendapatkan apa? Asupan firman supaya rohmu strong. Amin. Karena apa? 1, catat baik. Catat. Kekuatan harus dimulai dengan manusia roh. Kalau manusia rohmu lemah, kau gampang dihancurkan setan. Kalau manusia rohmu lemah, kau gampang stres, kau gampang khawatir, kau gampang kecewa. Tapi kalau rohmu strong, dimulai dari dalam. Roh dulu strong, maka roh akan memerintahkan tubuh. Aduh, capek ini badan. Saudara kalau mau bilang capek, saya juga capek. Kalau kita mau bilang capek, nggak mau datang ibadah, siapa sih yang nggak capek? Tapi kau harus sadar, rohmu yang baru itu keturunan Kristus. Amin. Engkau perlu firman supaya mendewasakan rohmu. Amin. Ketika rohmu dewasa, kemarin kan udah diberikan ilustrasi itu yang Bapak Gembala sampaikan. Kalau roh dewasa, dia bisa memerintahkan tubuh.
Walaupun tubuh bilang capek, ada kekuatan yang baru kok. Di rumah Allah ada kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Bukankah power itu, blessing itu kita terima dari Tuhan? Sekali lagi saya bilang, blessing bukan duit. Itu bonus duit itu, saudara. Amin. Blessing yang utama adalah berkat, kuasa. Karena segala sesuatunya, berkat yang diberikan Tuhan kepada Adam adalah kuasa. Hendaklah apa? Coba buka dulu Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1, 26, 27, 28. Allah memberkati, tapi bukan berkati dengan duit. Ada dicatat di Alkitab duit? Gak ada, saudara. Haleluya. Makanya kalau hari-hari ini kalau lebih fokus kepada duit, oh hati-hati. Bukankah kau bilang Bapakku yang di sorga tahu kebutuhanku? Kalau engkau bilang begitu, udah kerjakan saja bagianmu, tapi jangan sampai babak belur saudaranya, ya kan? 2, 3 baca. Berfirmanlah Allah. Baca. Baiklah. Terus. Manusia pertama Adam lewat apa? Kuasa. Untuk apa? Menaklukkan segala sesuatu yang ada di di bumi. Amin. Saudara berkobar-kobar nggak ini? Terima, ini kebenaran firman luar biasa, saudara. Kalau saudara tahu, saudara sadar hal ini, engkau dikembalikan. Yang tadinya kita manusia berdosa, keturunan Adam yang pertama, tetapi Roh yang menghidupkan, Yohanes 10 ayat 10, apa bunyinya? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu sudah dilakukan setan dalam Kejadian pasal 3. Tetapi Yesus datang. Apa? Aku datang, kata Yesus, untuk memberi hidup, dan itu sudah dilakukan. Amin. Yes. Yes. Kristus sudah ada di dalam kita. Benihnya, DNA-nya, saudara, sudah ada di dalam kita. Sifat Kristus itu ada di dalam kita. Dan saya mau bilang saudara, roh saudara tidak bisa berbuat dosa. Amin. Roh Kudus mau mengurapi saudara karena ada roh Kristus di dalam diri saudara. Saudara harus sadar itu. Yang bisa bikin dosa apa? Jiwa. Makanya perlu bertobat jiwamu. Dengan apa? Roma 12 ayat 2, tampilkan. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3, baca. Janganlah, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan kita perlu diubahkan setiap hari. Dan yang bisa mengubahkan kita hanya firman. Gak ada yang lain. Kita gak bisa hidup serupa dengan dunia. Kalau kita serupa dengan dunia, berarti kita tidak melakukan kehendak Allah. Berarti kita tidak berkenan kepada Allah. Ini sudah jelas. Tetapi kau harus berubah. Bilang, saya harus berubah. Bilang serius, saya harus berubah. Saya mau berubah. Saya mau izinkan firman dan Roh Kudus yang mengubahkan saya. Amin. Sekali lagi, rohmu bisa berbuat dosa? Tidak. Makanya kalau kau pun mati hari ini, kau masuk surga. Kau terima hidup kekal itu. Kau bersama dengan Yesus. Tetapi jiwamu perlu diubahkan. Supaya apa? Gak error. Dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit negatif thinking sama orang lain. Bukankah itu yang sering dilakukan? Karena apa? Mata. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mata melihat buah itu menarik.
menarik hati. Ini dunia, saudara. Orang harus sadar, iblis itu selalu menarik hati dengan tawaran-tawaran dunia. Tetapi kita harus melakukan apa? Kehendak Allah. Bilang amin. Yang pertama, kita harus mendapat asupan firman agar strong di rumah Allah. Yang pertama, kekuatan harus dimulai dengan manusia roh, dan asupannya dari firman. Gak ada yang lain. Yang kedua, kalau ingin kuat, harus mengeliminasi semua kelemahan. Amin. Jadi kalau mau kuat harus apa? Eliminasi semua kelemahan. Saudara bilang, oh saya punya kelemahan. Iya, harus eliminasi itu. Amin. Bisa nggak kita sempurna? Bisa. Yesus bilang, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Dan siapa yang menyempurnakan kita? Firman. Firman akan menyempurnakan kita. Bukankah saudara kita bisa? Contoh, ini contoh. Saudara bisa naik sepeda karena apa? Belajar. Habis itu sering, ya kan? Kalau nggak rutin belajarnya, bisa nggak naik sepeda? Ya enggak. Dan kalau kita rutin makan firman, saya percaya saudara bisa diubahkan, jiwamu bisa diubahkan. Amin. Bisa, saudara. Karena habitmu bukan lagi habit dunia, lifestylemu bukan lagi lifestyle dunia. Tapi siapa idolamu? Kalau idolamu Kristus, lifestylemu pasti lifestyle Kristus. Amin. Mengampuni susah. Gak ada kata susah. Amin. Karena Christ in you. Sama seperti Kristus sudah mengampuni kita, kita mengampuni orang lain gampang. Oh, enak-enakan pukul balap, sering-sering dia nyakitin. Lah, itu bukan urusan kita. Urusan kita mengasihi. Yes. Dan kita doakan orangnya supaya apa? Jiwanya ditransformasi. Karena banyak orang Kristen yang juga masih sakit hati. Rohnya iya baru, tapi hidup daripada jiwa dan tubuhnya error. Kenapa masih bisa begitu? Karena tubuh tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Karena jiwa tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dibiarkan kemana-mana, tidak dipimpin oleh roh. Makanya kita perlu walk with Holy Spirit every day. Saudara, ini hal yang luar biasa. Pribadi yang setia yang ada di dalam diri saudara itu Roh Kudus. Dia mau tinggal di dalam kita. Dwelling, tinggal, bukan keluar masuk, gak ada. Roh Kudus gak keluar masuk. Tapi kau hanya perlu apa? Minta dipenuhkan, minta dipimpin. Itu seringkali kan kau mengabaikan. Roh Kudus bilang, ayo ngomong di hati nurani saudara, ayo ibadah. Nanti minggu depan masih ada. Ayo pelayanan. Gak bisa. Hati nurani menuduh saudara. Roh Kudus itu selalu menginsapkan, menghibur, memberi kekuatan, memampukan kita untuk melakukan firman. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara harus mengetahui apa yang menyebabkan dirimu itu lemah. Amin. Bukankah kita nggak suka introspeksi diri? Apa nih yang bikin saya lemah? Kok saya bisa lemah? Saudara harus cari tahu apa yang bikin saudara lemah. Haleluya. Harus mengetahui apa yang menyebabkan kita lemah. Ada beberapa hal yang menyebabkan saudara itu lemah. Kita buka Matius 15 ayat 18 sampai 19. Saya kasih 5 saja saudara. 5 hal yang menyebabkan saudara lemah. Matius 15 ayat 18, baca sampai ayat 19 ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19.
sumbernya dari mana? Hati. Makanya jagalah hati, jangan kau nodai. Ini firman Tuhan. Yang pertama, catat baik. Yang menyebabkan saudara lemah. 1, dosa. Dosa dari mana? Timbul dari hati. Dosa yang membuat kita menjadi apa? Lemah. Makanya hati kita harus bersih. Amin. Selalu Pak Kepala bilang clean, clear, pure. Kan kita nggak bisa tuh, saudara, jaga mulut orang, kita nggak bisa. Apalagi kalau orangnya banyak, ya kan, ngomongin kita. Oh, saudara mau tutup? Nggak bisa. Kita hanya bisa jaga hati. Amin. Kita jaga hati saja. Hati tetap bersih, tetap jernih, ya kan? Hati yang mau mengampuni, hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih. Amin. Ih, saudara pasti berbahagia deh kalau begitu. Benar, saudara. Tapi kok saudara dikit-dikit saudara simpan di hati, lama-lama jadi penyakit, saudara. Dan saya alami itu dulu. Tapi itu dulu, nggak usah dibahas. Penting. Hati kita harus bersih supaya apa? Tidak timbul apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita harus jaga hati kita. Amin. Kita buka Markus 7. Nah, coba buka dulu Pak Frans, kita tolong buka itu. Markus pasal 7. Markus 7. Ayat 21 sampai 23. Ini masih sama ayatnya. Sudah? Markus 7 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3, baca. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, lanjut, perzinahan, terus bebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan apa? Menajiskan orang. Ini yang disebut dosa. Jadi dituduh oleh hati nurani, apalagi didakwa oleh iblis. Saudara, iblis selalu memakai hal itu, saudara. Makanya saudara harus sadar. Sadarnya apa, Bu Gembala? Sadarnya ini, Christ in me. Kalau enggak, saudara akan terus dituduh oleh iblis, didakwa oleh iblis karena kesalahan-kesalahan dari jiwa saudara itu. Haleluya. Sampai di sini saudara paham? Jangan hidup di bawah tuduhan iblis. Bilang amin. Bilang saya tidak mau. Saya tidak mau didakwa iblis. Saya tidak mau hidup di bawah tuduhan. Tapi saya mau hidup di dalam Kristus yang memberikan kemenangan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Amin. Saudara bergelora. Jangan mau lagi ditipu iblis, saudara. Kita ini udah produk baru, ciptaan baru. Jadi bukan yang lama lagi, makanya kita harus berubah. Amin. Gak ada yang lain, kita harus berubah. Dan itu dari diri sendiri, dari dirimu sendiri mengambil tindakan untuk berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Dari mana kita dapat itu? Dari firman. Gak ada yang lain. Makanya kita gak bisa nolak firman. Kok makin kita mengeraskan hati, ya makin lama proses hidupmu. Makin berputarlah sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Bayangkan bangsa Israel berapa puluh tahun? 40 tahun, saudara. Saudara mau hidup saudara cuma habis berputar-putar? Saya nggak mau.
Dan saya pun bayangkan masih seusia saya punya anak 3, saya aja rasa kenapa dari dulu saya terima ini firman. Tapi ya saya bersyukur. Di usia ini pun saya bersyukur. Kenapa Tuhan sudah singkapkan rahasia. Supaya saya tidak hidup berputar-putar. Supaya tidak hidup stagnasi, tetapi terus naik, terus naik, terus naik di dalam Kristus. Amin. Makanya pengenalan saudara dan saya itu harus terus naik. Nggak boleh makin kendor, malah lebih parah. Makin saudara berputar-putar, makin pusing lah saudara, makin stres lah saudara, makinlah fokusmu kepada kebutuhanmu. Padahal Matius 6 ayat 33, tugas Bapa yang mencukupkan. Tugas kita apa? Cari dahulu kerajaan Allah, cari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara nggak usah khawatir soal kebutuhan, pencukupanmu itu tugas Bapa. Tugas Bapa itu, tugas kita kerjakan bagian kita, taat, setia, itu tugas kita. Amin. Jadi apa tadi yang menyebabkan saudara lemah? Yang pertama, dosa. Sekarang yang kedua, Hosea 4 ayat 6. Saya rindu saudara sudah tahu hal ini, sudah tahu kebenaran ini. Ketika saudara bertemu dengan orang lain, kau sampaikan kepada orang lain. Asal hidupmu diubahkan dulu. Amin. Kalau hidup kita sama aja, apa bedanya? Kita nggak ada power. Tapi kalau kita sudah diubah, kita ada power. Hosea berapa? 4 ayat 6. Yuk baca. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi yang kedua, apa yang membuat saudara lemah? Yang kedua, tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak mengenal Allah, kita bisa jadi sesat, saudara. Tersesat. Makanya dikatakan di ayat apa ya? Saya ingat bunyinya begini. Kembalilah hai anak-anakku yang murtad. Murtad ini bukan berpindah keyakinan, tetapi jalan hidup yang menyimpang dari jalan yang Allah tetapkan. Ya. Makanya kita perlu mengenal Allah. Orang lemah karena apa? Tidak mengetahui kebenaran. Penting kita perlu mengetahui kebenaran. Kebenaran firman. Haleluya. Coba Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Saudara catat ayat-ayatnya saudara. Ini penting. Ayat 32. Sudah dapat? Bilang amin. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku kasih terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan ulangi. Tetapi umat yang baca 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Saya percaya ketika engkau semakin hari pengenalanmu akan Tuhan bertambah, maka engkau akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Jadi orang yang mengenal Allah akan kuat. Tapi kita harus sadar, harus tahu, kalau saudara lemah berarti saudara mungkin ada di salah satu ini, atau dosa kah? Tidak mengenal Allah kah? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ayo buka yuk. 1 Korintus 15 ayat 33. Tadi saya katakan bahwa ada 5 penyebab saudara bisa lemah. Yang pertama tadi apa? Dosa. Yang kedua, tidak mengenal Allah. Sekarang yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk yang bagaimana? Yang buruk. Saudara yang tadinya
setia jadi malas. Nah, itu pergaulan buruk itu. Udah setia jadi malas, kan pergaulannya buruk berarti. Terus Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Jangan salah memilih teman. Bilang samping kiri kanannya, jangan salah memilih teman. Saudara juga yang anak muda mesti cari pasangan hidup yang membawa kau semakin dekat kepada Tuhan. Jangan yang menjauhkan kau dari Tuhan. Itu bukan jodoh tapi bodoh. Haleluya. Sekali lagi, itu bukan jodoh tetapi bodoh. Harusnya pasangan hidupmu itu, calonmu itu membawa kau semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Itu baru luar biasa. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Sudah? Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Yuk baca 2, 3. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saudara, saya mau sampaikan seperti ini. Yang pertama tadi apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang kedua, kita harus memisahkan diri dari orang-orang seperti itu. Amin. Oh, jadi Bu Gembala kita nggak boleh berteman dengan ini ya? Ya saudara, berhikmat dong gitu. Kalau temanmu itu membawa kau jauh dari Tuhan, ya jangan ikut-ikutan gitu loh. You understand? Yes. Haleluya. Jadi kita harus memisahkan diri. Saya mau sampaikan begini. Catat ini, boleh bikin status. Lebih baik status yang seperti ini. Lebih baik tidak punya teman asal kuat daripada punya teman yang melemahkan. Apa? Lebih baik tidak punya teman asal kuat daripada punya teman yang melemahkan. Akhirnya kau stres, akhirnya kau khawatir. Ya, buat apa teman seperti itu? Harusnya teman itu, saudara, strong ya. Nah itu, aku doain ya kamu ya supaya kuat. Itu baru teman. Bilang, kau colek sampai kiri kanan. Itu baru teman. Amin. Saya rindu saudara di tempat ini. Kau harus semakin strong dan saling membangun. Ini kan saudara sedestiny. Tahu saudara sedestiny? Saudara setakdir di dalam Kristus. Saudara setakdir yang berkemenangan. Amin. Karena takdir kita berkemenangan, bukan lemah. Amin. Nah ini, teman bukan manusia saja, tetapi HP, saudara. Saya berapa kali saya ditegur orang tua rohani, saudara. Sebenarnya nggak negur langsung, Yuska kamu enggak, saudara. Tapi firman, ngerti nggak? Saya dengar firman dan saya tertegur tetap. Instagram saya hapus, saudara. TikTok saya hapus. Cuma yang masih bertahan Facebook. Itu pun saya posting ya paling kegiatan harian, paling ya ada ayat-ayat yang kata-kata yang membangun. Saya enggak. Kalau dulu saudara postingan saya, aduh kenapa begini, itu dulu. Tapi ya itu gak penting. Haleluya. Dan saya rindu saudara pun hari ini ketika firman datang kepada saudara, saya ambil tindakan. Dan saya plong, saudara. Saya hapus Instagram saya plong. Saya nggak ada, aduh sayang, udah banyak pertemanan saya, hampir 1000 kan. Ya kan banyak orang, berapa? 3000. Ya bagus, nggak usah lah, nggak penting juga, kalau nggak terlalu ini nggak usah. Gitu. Ya bijak lah ya saudara ya, saudara harus bijak menggunakan medsos. Kalaupun saudara posting yang menguatkan temanmu, orang yang melihat itu bisa diberkati seperti itu. Saya pun demikian saudara, saya belajar, terus belajar. Saya nggak mau, buat apa sih ada di mimbar ini terus hidup saya kacau balau juga, buat apa? Apa yang saudara mau tiru dari kehidupan kami? Haleluya. Saya pun diubahkan, saya mau berubah. Itu tindakan saya, saudara, saya berubah. Saya hapus.
buat apa? Kalau nggak penting buat apa? Nah, cuma saya kalau YouTube saya kadang suka posting kegiatan harian juga. Kayak saya main drum, saya posting sudah. Karena ya itu kenangan kan. Bisa dilihat kalau YouTube gitu. Kalau Facebook kan kalau udah hilang gitu, susah itu. Ya kayak itu nggak terlalu penting. Yang penting sekarang adalah saudara harus tahu apa yang membuat engkau lemah. Yang pertama, yang bisa membuat lemah apa? Dosa. Yang kedua, tidak mengenal Allah, tidak mengetahui kebenaran. Yang ketiga, pergaulan yang buruk. Makanya pergaulan buruk tadi bisa dari orang di sekitar kita. Hati-hati. Yang selanjutnya apa? Kita harus bijak memilih teman. Amin. Terus apa lagi? Bijak menggunakan HP, medsos saudara, bijak. Ya, bukan berarti saya bilang kok bisa. Kalau saya yang masih saya kasih silakan saudara, tapi postinglah postingan yang bermanfaat. Contoh, cara membuat ayam rica-rica. Boleh saudara. Itu kan orang bisa jadi gitu. Cara mancing. Nggak ada ikan duyung. Oke ya. Ya, bijak menggunakan media sosial. Amin. Yang keempat, Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Udah muncul itu. Yang tadi kita baca lagi sekali lagi, ayo sama-sama. 2, 3 ini di depan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Yang keempat, yang bisa membuat saudara lemah itu apa? Yang keempat, jiwa yang belum ditransformasi. Jadi jiwa kita harus ditransformasi. Bilang amin. Jiwa itu berbicara tentang kedagingan, saudara. Jadi apa? Hati kotor, hati yang kotor, pikiran yang kotor, terus apa lagi? Keinginan duniawi, emosi yang tidak terkendali. Ya, itu bagian dari jiwa. Coba sekarang buka Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19. Sudah? Ya, kita baca. Lihat di depan juga boleh. 1, 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi jiwa yang belum ditransformasi tadi yaitu apa? Hati yang kotor, pikiran yang kotor, keinginan duniawi, emosi yang tidak terkendali, terus apa lagi? Perasaan yang tumpul. Ini orang udah dingin, saudara, dingin, nggak punya perasaan. Kan sering kan begitu. Ih, kok punya perasaan itu orang jahat banget gitu kan ya. Itu perasaan tumpul. Makanya orang itu kenapa dia begitu? Perasaannya udah tumpul. Dia mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini adalah bagian dari apa? Jiwa yang belum ditransformasi. Ini bisa membuat saudara lemah. Catat baik. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu perlu ditransformasi. Yang kelima, masa lalu yang belum selesai, itu bisa membuat saudara lemah. Saudara ingat lagi. Makanya jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, apalagi? Kehendak, apalagi? Memori. Kadang-kadang saudara masa lalu saudara membuat saudara lemah. Saudara teringat lagi. Dia menyakiti saya. Kan bukan kayak itu memori. Ingat-ingat yang jahat. Selalu ingat-ingat di masa lalu. Saudara harus ditransformasi. Diubahkan. Amin. Jangan ingat-ingat lagi pengalaman burukmu. Jangan ingat lagi pengalaman berbekas yang rusak, yang gak baik. Jangan ingat lagi trauma masa lalumu. Ini harus selesai. Bilang harus selesai. Amin. Bagaimana cara menyelesaikannya?
semua ini, coba buka Filipi 4 ayat 8. Ini cara menyelesaikannya. Filipi 4 ayat 8. Baca ya sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Dan saudara, semua ini ayat ini saudara, ini bukan hasil, bilang ini bukan hasil olahan pikiran saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pikiran saudara itu error, harus terus diubahkan. Ini gak bisa kita olah dengan pikiran kita. Bilang amin. Tapi ini berasal dari Tuhan. Amin. Berasal dari Tuhan. Dan dari mana kita tahu itu? Firman-firman yang kita dengar. Yesus bilang, hendaklah kamu, jangan kamu khawatir, ya kan? Itu bukankah dari Tuhan? Semua yang mulia, semua yang benar, dan itu kebenaran, ya kan? Jangan takut, itu kan firman. Apalagi semua yang adil, semua yang suci, manis, semua sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, itu semua berasal dari Tuhan, bukan dari olahan pikiran kita. Karena jiwa kita harus perlu diubahkan, masih produk dunia. Selanjutnya, jangan olah pikiran untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kadang-kadang kita pakai pikiran kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi mintalah apa yang dari Tuhan. Jadi saudara jangan bolak-balik ya. Jangan olah pikiranmu untuk apa tadi? Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi apa? Minta apa yang dari mana? Dari Tuhan. Untuk apa? Supaya diarahkan kepada pikiran kita. Amin. Supaya pikiran kita diarahkan ke sana. Minta, Tuhan, saya mau pikiran Kristus. Bilang pikiran Kristus. Haleluya. Sehingga pikiran yang dari Tuhan, pikiran Kristus itu menjadi cara berpikir kita. Saudara, tadi waktu laptop itu jangan saudara anggap remeh. Kalau nggak ada ini, bisa saudara baca ini? Bisa. Tapi apakah waktu saya di Tante William, Tante, saya matiin aja. Dia bilang nggak usah. Apakah saya gerak-gerak apa? Orang Dayak bilangnya apa? Kalau orang sini rasa kerusuk. Kalau kami bilangnya gerabak gerobok. Enggak, saudara. Tenang saya. Saya tahu segala sesuatu ada jalan keluarnya. Amin. Makanya respon kita menentukan hidup kita. Haleluya. Oh, ini gimana? Ini gimana? Itu saya yang dulu, saudara. Haleluya. Sekarang saya diubahkan oleh karena firman, gak ada yang lain. Dan saya bersyukur, saya freedom. Melakukan firman bukan karena keterpaksaan, tapi gaya hidup. Haleluya. Dan saya rindu saudara juga seperti itu. Saudara, level imanmu, posisi rohanimu, stature rohanimu itu jangan stagnasi, harus terus naik. Ih, kalau saudara udah di level ini, luar biasa saudara. Dan saya percaya masih ada level-level yang lebih naik lagi. Karena saya lihat orang tua roni saya baru ketemu aja saudara, spiritnya beda. Nah, yang sudah pernah ikut, spiritnya beda. Karena apa? Mereka intim, pengenalan mereka akan Tuhan itu luar biasa. Dan gak semua orang dibukakan hal itu, saudara. Makanya kalau saudara ada di tempat ini, saudara pilihan Tuhan. Bilang amin. Saudara kan kebetulan ada di sini, ini pilihan Tuhan buat saudara. Bukan saudara yang memilih seenaknya, saya mau pilih di sini aja, nggak bisa. Saudara ada di sini itu karena pilihan Tuhan. Dan Tuhan mau, kenapa saudara? Tuhan tuh mau berurusan dengan saudara. Tuhan tuh mau membersihkan apa yang belum bersih. Kayak gitu. Makanya udah jangan
Amin. Ya sayang, dia mau hidup kita tuh semakin serupa dengan Kristus. Itu kan yang Yesus lakukan, yang dewasa. Yesus yang dewasa take over setiap domain. Hei badai, diam, tenanglah. Bukankah itu Tuhan kita yang luar biasa? Nah kalau dia di dalam kita, apa yang kita mau takutkan? Makanya saya bilang, ini harus diubahkan. Supaya nggak hidup lagi menurut ini, tetapi luar biasa saudara. Saudara berkobar-kobar. Catat baik, kekristenan yang kuat bukan saja karena rajin ibadah, bukan saja karena rajin pelayanan, bukan rajin berdoa, bukan rajin puasa, bukan rajin baca Alkitab, tetapi harus mengeliminasi semua kelemahan. Amin. Itu di mana gembala caranya? Saya kok susah. Minta Roh Kudus, penuhi saya, pimpin setiap langkah saya setiap hari. Kan Yesus sebelum naik ke sorga dia bilang begini, aku akan memberikan seorang penolong. Kalau seorang itu apa? Pribadi, seorang bukan. Roh Kudus pribadi yang setia, yang dwelling, tinggal di dalam saya dan saudara. Kenapa dia mau tinggal? Saudara ingat gak? Yesus waktu dia dibaptis keluar, lalu ada apa yang turun? Roh Allah itu apa? Roh Kudus, saudara. Holy Spirit. Dan kita yang lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau di perjanjian lama keluar masuk. Kenapa? Karena mereka tidak ada Spirit of Christ. Tapi karena kita ada Spirit of Christ, ada DNA Kristus di dalam. Roh Kudus itu tinggal, dwelling di dalam kita. Dia pribadi yang setia. Makanya kalau saudara bawa dia ke tempat yang salah, engkau mendukakan Roh Kudus. Bahayanya kalau orang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Itu firman Tuhan sampaikan. Makanya kita jangan mendukakan Roh Kudus, apalagi sampai menghujat. Roh Kudus itu pribadi, namanya kudus. Dia yang membuat saya dan saudara kudus. Bukan karena hebatmu pelayanan, bukan karena hebatmu melayani, bukan karena hebatmu berdoa puasa, enggak. Bilang enggak. Itu semua anugerah saudara. Makanya saudara kalau masih anggap sepele dan main-main dalam hidup saudara, aduh kasihan deh lo. Kasihan saudara. Ini hal luar biasa. Saya rindu saudara. Saya terus berdoa supaya mata rohani ini dibukakan. Saudara, Clay, coba sini Clay. Sini. Ini gambaran masa depanmu. Clay, ini gambaran saudara. Clay, kecil kan? Pendek. Clay, bisa nggak lihat di depan sana? Ada siapa di sana? Coba lihat. Bisa? Bisa nggak lihat? Nggak bisa. Coba jawab. Clay bisa lihat orang di depan? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi begini. Makanya selalu Bapak Gembala bilang, kami sebagai orang tua rohani nggak membawa engkau tersesat, tapi kami membawa engkau begini. Bisa lihat nggak? Bisa kan? Ada siapa? Coba sebutkan. Ada siapa aja? Sebut. Nah, ada cucu. Saudara, hidupmu seperti ini. Kami sedang membawa saudara melihat masa depanmu. Amin. Oh, kayaknya saudara biasa aja, nggak ada bergairah. Saudara sedang dibawa melihat masa depan saudara. Bilang amin. Saudara tahu saudara harusnya berkuasa dan memerintah dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Harusnya kita berkuasa dan memerintah. Engkau melihat masa depanmu dibukakan, disingkapkan lewat firman yang kau dengar saudara. Engkau tahu, dari mana engkau tahu Christ in you? Bukankah ini dibukakan? Amin. Engkau yang tidak bisa melihat, kami bawa kau bisa melihat. Amin. Melihat
harapan saudara sudah pasti, sudah fix. Hidup yang kekal sudah ada di sana. Nggak ada lagi di tempat lain. Maksud saya ngerti saudara? Oh, Bu Gembala berarti saya nggak usah nikah loh. Error. Bukan begitu. Maksud saya tidak ada yang lain selain sentralnya Kristus. Fix, tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan saya dan saudara, hanya Kristus. Amin. Dan masa depanmu itu sudah pasti, sudah jelas. Haleluya. Bagaimana supaya bisa mengeliminasi kelemahan? Satu, catat baik. Perlu membangun kesadaran akan Tuhan. Apa yang kita perlu sadar? Sama-sama bilang, Christ in you. Christ in you. Sekali lagi, Christ in you. Christ in you. The hope of glory. The hope of glory. Jadi kita perlu membangun kesadaran apa? Kristus di dalamku, di dalam kamu, di dalam kita semua. Supaya bisa apa? Mengeliminasi kelemahan. Itu yang pertama. Bangun kesadaran akan Tuhan. Saudara harus sadar bahwa setan, bilang setan, punya prinsip, punya sistem. Sistemnya apa? Sistem Babel. Saudara tahu di Babel? Babel itu punya gambaran seperti ini. Keangkuhan, kesombongan. Mesir itu sistem setan. Sistem Mesir. Apa Mesir? Perbudakan. Iblis selalu mau memperbudak. Makanya kau harus keluar. Jangan biarkan jiwamu, perasaan, kehendak, memori, imajinasimu, emosimu dikuasai setan. Kau harus keluar. Bilang saya harus keluar. Amin. Tinggalkan itu produk-produk setan itu. Jangan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan Kristus saja. Kristus saja, batu penjuru. Tiada dasar lain layak untuk membangun. Bukan filsafat atau hikmat manusia. Haleluya. Hanya Yesus Kristus saja. Yes? Kenapa saudara? Karena si setan itu hanya mau saudara runtuh. Setan hanya mau saudara lemah. Dan saudara gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Itu tujuan setan. Oleh karena itu harus tahu saudara ayat ini. Coba Roma 8 ayat 9. Saudara harus tahu ayat ini. Dan catat ini baik-baik. Roma 8 ayat 9. Baca 1, 2, 3. Tetapi belum semua, bareng-bareng, ayo 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan Kristus. Saya rindu ini tertanam dalam roh. Haleluya. Kelahiran roh Kristus itu dalam hidup saya dan saudara membuat kita menjadi keturunan Kristus. Bukan lagi keturunan Yehuda, bukan lagi keturunan apa, sebutkan yang nama-nama tokoh Alkitab itu, enggak. Selain Yesus Kristus, kita keturunan Kristus. Kenapa? Karena sudah ada DNA Kristus. Alika Cika Clay menjadi keturunan saya dan Bapak Gembala secara fisik, jasmani. Karena apa? DNA saya, DNA Bapak Gembala ada di dalam tubuh mereka. Kita secara spiritual, DNA kita, DNA Kristus. Kenapa? Ketika engkau percaya Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau saat itu juga adalah keturunan Kristus. Amin. Ini hal luar biasa saudara, enggak main-main. Ini hal luar biasa. Haleluya. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus bukan berbuat dulu. Kita berbuat baik dulu jadi serupa dengan Kristus. Enggak. Dasarnya ini. Engkau percaya Yesus dulu, roh Kristus ada di dalam itu. Haleluya. Jadi bukan berbuat dulu, tetapi apa? DNA rohmu yang baru, yang serupa dengan Kristus. Engkau disebut lahir baru, engkau disebut ciptaan baru. Ada sifat Kristus, ada benih Kristus di sana. Katakan, roh Kristus ada dalamku, aku lahir baru.
Amin. Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Sudah? Ya, baca. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Saya nggak jago-jago bahasa Inggris, saudara, tapi saya mau belajar. Saya mau ambil yang B, ya. Which is Christ in you, the hope of glory. Ini Christ in you. Amin. Jadi kita adalah ciptaan baru. Saudara harus tanamkan ini. Inti kekristenanmu adalah Kristus di dalamku dan kita di dalam Kristus. Enggak ada yang lain. Inti kekristenan itu. Kristus di dalamku, bilang Kristus di dalamku, aku di dalam Kristus. Amin. Jadi harusnya semua sentral dari setiap penyampaian firman itu adalah Kristus, nggak ada yang lain. Jadi kalau saudara di luar sana dengar bukan Kristus, oh berarti itu sesat. Haleluya. Kalau Kristus yang disampaikan itu, sentralnya itu. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15, agak cepat. Sering. Efesus 4 ayat 15. Ya, 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah siapa? Kepala gereja. Dia kepala kita, saudara. Amin. Kita kan gereja, church. Kita ini gereja, saudara. Kepalanya siapa? Kristus. Jadi gak ada yang lain. Terus ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya harap saudara catat ayat-ayatnya supaya nanti saudara bisa merenungkan lagi di rumah saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 banyak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah terus. Amin. Kita ciptaan baru, ya. Jadi kita ini bukan mantan orang berdosa, bilang samping kiri kanannya bilang kita bukan mantan orang berdosa, tetapi kita ciptaan baru di dalam Kristus. Coba Kolose 3 ayat 9. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9. Ayo baca 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Amin. Jadi kita adalah makhluk baru, makhluk sorgawi, saudara. Coba lihat makhluk sorgawi. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita ini makhluk sorgawi. 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47. Baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama apa? Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan, itu Yesus. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari siapa manusia kedua? Yesus Kristus, dan kita keturunannya. Makanya saudara jangan buru-buru cepat mau mati, masuk surga, nggak usah. Kita memang dari sana, kita dari surga, makhluk surgawi. Kenapa? Karena kita DNA-nya Kristus. Kristus dari mana? Surga. Bilang amin. Bilang haleluya. Saudara berkobar-kobar. Saudara, ini luar biasa. Rahasia yang dibukakan.
Adam akhir memberikan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Allah yang menjadikan kita, membentuk kita. Allah lah yang memproses hidup saya dan saudara. Katakan yes. 2. Masih banyak saudara. Bagaimana supaya bisa mengeliminasi kelemahan? Yang pertama tadi apa? Bangun kesadaran Christ in you. 2. Dalam bahasa Sundanya, renewing of your mind. Apa? Renewing of your mind. Artinya perbaharui pikiranmu. Tadi yang saya bilang Roma 12 ayat 2. Kita harus perbaharui pikiran kita. Lepaskan hidup kita dari Babel. Pikiran Babel, kebingungan. Apa pikiran Babel? Kebingungan, stres, khawatir, ketakutan. Itu semua pola Babel. Tinggalkan itu semua. Tadi yang saya bilang Mesir, gambaran perbudakan. Tinggalkan. Karena bangsa Israel pun sudah keluar dari Mesir. Jangan saudara mau lagi di Mesir. Haleluya. Jangan mau lagi hidup khawatir. Jangan mau hidup dalam ketakutan. Tapi hidup dalam Kristus. Menjadi cetakan baru. Yaitu apa? Sistem kerajaan Allah. Karena Yesus datang bawa kerajaan sorga di muka bumi. Makanya Matius pasal 6 dikatakan apa? Doa Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di sorga, di bumi seperti. Jadi yang Yesus bilang apa? Kerajaan. Kita bawa hidup kita, manusia yang baru tadi, bukan lagi hidup Mesir, bukan lagi hidup Babel, perbudakan, ketakutan, kekhawatiran, bukan itu lagi, tapi mengenakan manusia baru yang keturunan Kristus. Kita pakai sistem kerajaan Allah yang mana? Hidup dalam kemenangan kepada kemenangan, kekuatan kepada kekuatan, terus naik level, terus bangun manusia roh. Amin. Jadi yang pertama bangun kesadaran akan Kristus, itu akan mengeliminasi kelemahan saudara. Yang kedua, renewing of your mind, bahasa Sundanya tadi, perbaharui pikiranmu di dalam Kristus. Yang ketiga, sedikit saudara, ini tinggal udah mau habis. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2. Ayo, baca yuk. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari siapa? Dunia. Bilang amin. Kenapa banyak orang Kristen masih carnal mind? Mau pelayanan tapi ngerokok dulu. Mau pelayanan minum-minuman dulu. Ada loh hamba Tuhan begitu saudara. Yang saudara pikir gak ada. Ada. Mereka sebelum menyampaikan firman, mereka merokok dulu, mereka minum dulu. Ada. Dan itu fakta. Saya pernah lihat hal itu. Jadi kenapa banyak orang Kristen masih carnal mind, pikiran kedagingan? Kenapa? Rohnya memang lahir baru, tapi tubuhnya belum dipersembahkan. Apalagi tubuhnya tidak mengerjakan firman, tidak mengerjakan kehendak Allah, tetapi mengerjakan apa? Kedagingan. Carnal man itu artinya manusia daging, saudara. Manusia hidup dalam kedagingan. Makanya pikiran, perasaan, kehendak, memori, imajinasi, emosimu harus terus diubahkan. Amin. Supaya apa? Tidak timbul carnal mind. Hiduplah dalam roh. Roma 8 ayat 6. Coba. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Baca 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi hiduplah dalam roh, jangan pikiran daging. Tetapi kita harus menjadi spiritual man. Bilang spiritual man. Spiritual man. Ya, itu adalah orang-orang yang hidup dalam roh. Yang keempat, terakhir saudara. Haleluya gitu. Yang terakhir, bagaimana mengeliminasi kelemahan? Yang pertama tadi, coba kita review dulu. Yang pertama tadi apa? Bangun kesadaran bahwa Christ in me, the hope of glory. Christ in you, Christ in us. Yang kedua,
renewing of your mind atau perbarui pikiran di dalam Kristus. Yang ketiga, jangan carnal man. Itu yang ketiga, jangan carnal man. Tulisannya C-A-R-N-A-L, carnal man kalau bukan bahasa Inggris, carnal man. Ya, yang keempat, Roma 14 ayat 14, masih pasal 8 tapi ayat 14 sampai 17. Ini yang keempat, yang terakhir. 14. Roma 8 ayat 14. Nah, 1, 2, 3 baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah Kudus adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. 17 terakhir. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bilang amin. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus bisa mengeliminasi kelemahan. Itu yang keempat, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara perlu minta setiap hari, engkau dipimpin Roh Kudus. Bangun tidur berdoa, Roh Kudus, apa yang engkau ingin aku kerjakan hari ini? Pimpin aku, tuntun setiap langkahku, supaya tidak ada yang salah dikerjakan. Amin. Haleluya. Jadi kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, karena orang yang dipimpin Roh Kudus tadi disebut anak Allah, dan anak-anak Allah berhak menerima janji-janji Allah, menerima warisan dari Kristus. Bilang amin. Ya, kita perlu melihat pola kita Kristus. Yesus sebelum memulai pelayanannya, ketika dia sudah dibaptis, dia dipimpin oleh Roh Kudus di padang gurun. Makanya ketika ada tantangan, cobaan, dia bisa lewati, karena hidupnya dipimpin Roh Kudus. Makanya saudara perlu dipimpin Roh Kudus, supaya apa? Ketika ada cobaan datang, saudara nggak lemah, nggak putus asa. Amin. Karena Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang menolong. Haleluya. Padang gurun itu berbicara tentang situasi, saudara. Kan banyak tuh di luar sana situasi yang tidak memungkinkan, tiba-tiba. Dan bagaimana respon kita? Kita perlu Roh Kudus. Jadi saudara, engkau mungkin gak punya harapan. Mungkin hari-hari ini saudara, kayaknya sepertinya gak ada harapan. Saya mau bilang seperti ini, saudara, penutup. Saudara, engkau mungkin gak punya harapan natural, uang, jabatan, tapi you have hope. Apa? In Christ. Amen. You have hope in Christ. Kamu punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. You have the promise of God. Promise apa promise? Promise. Nah, ini jago bahasa Inggris. Saudara punya apa? Janji. Ada janji. Amin. Apalagi? Itu yang akan menjadi harapan buat saya dan saudara. Amin. Yang akan memenuhi harapan saudara dan saya. Mungkin hari ini hidupmu Abraham, tapi engkau mempunyai pengharapan untuk menjadi Abraham. Haleluya. Karena dia Allah yang bisa mentransformasi hidup saya dan saudara. Amin. Katakan amin. Haleluya. Apakah saudara mau bergairah? Mau menjalani hidup dengan menyenangkan? Mau hidup menjalani dengan menarik? Mau berkobar-kobar? Miliki harapan yang Tuhan berikan pada saudara. Christ in you, masa depan yang penuh harapan. The hope of glory. Amin. Kalau saudara ngomong gak ada harapan, saya mau bilang sini saudara, bahkan orang yang sudah diputuskan besok harus mati, saudara harus tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Saya rindu saudara, setiap saudara punya the hope of glory. Itu kerinduan saya. Tidak hanya kami punya the hope of glory,
iming-iming, saudara. Tapi ini adalah realita, memang real. Memang Yesus kok bilang. Amin. Iman adalah wujud dari harapan itu. Bukankah kita hidup oleh iman? Saudara sudah lihat Yesus? Tapi bukankah saudara hidup oleh iman? Iman berbicara percaya. Haleluya. Jangan mau dibuyarkan oleh setan, oleh iblis menipu saudara sehingga percayamu hilang, imanmu hilang. Saudara harus punya pengharapan di dalam Kristus. Christ in you the hope of glory. Amin. Iman yang akan membawa harapan itu menjadi realita. Kita tetap strong dalam Kristus. Tuhan